Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan materi perkuliahan kualitas daya listrik. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai desain filter pasif untuk mereduksi harmonisa pada sistem tenaga listrik. Nah, akan tetapi untuk desain filter ini nantinya akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah menggambar bentuk gelombang arus sebagai fungsi waktu berdasarkan data hasil pengukuran individual harmonic distortion. Nah, baru nanti bagian yang kedua adalah desain filter untuk mereduksi gangguan harmonisa. Untuk efektifnya waktu, marilah langsung kita bahas bagaimana menggambarkan bentuk gelombang arus sebagai fungsi waktu berdasarkan data hasil pengukuran IHD yang diperoleh dari alat ukur ya, di mana alat ukurnya mengalami keterbatasan yaitu tidak bisa menampilkan secara visual bentuk gelombang arus maupun bentuk gelombang tegangan. Yang ada hanya data-data nilai arus atau tegangan. Nah, untuk menggambar bentuk gelombang arus ini, kita lihat ya kasus pengukuran data ya di suatu gedung. Nah, berikut ini adalah data hasil pengukuran besaran listrik pada salah satu fasa dari instalasi listrik tiga fasa suatu gedung perkantoran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur Claim-on Power High Tester Hioki 328620. Nah, ini ada besaran-besarannya diketahui. Tegangan line to netral 226 volt ya. Arus line 48,40 ampere. Daya semu 10,938 kVA. Daya real 8,204 kilowatt. Faktor daya atau KOSPI 0,750 lagging dan frekuensi 50 Hz. Data hasil pengukuran lainnya adalah nilai arus dalam satuan ampere ya untuk orde ke-1 43,4 ampere ya atau IHD satunya 100% ya. Kemudian orde kedua nilai arusnya 0,1 ampere ya atau 0,2% terhadap arus orde 1 atau terhadap arus fundamental. Kemudian orde ketiga diketahui nilai arusnya 7 ampere ya. 7 dari 43,4 ampere ini berarti 16,1% ya. Nah, kemudian orde keempat nilai arusnya 0 ya, artinya tidak terbaca oleh alat ukur, tetapi persentasenya terbaca 0,2%. Dan seterusnya sampai dengan orde ke-20 ya, di mana orde ke-20 nilai arusnya tidak terbaca ya, jadi ditulis 0 ampere. Demikian juga untuk IHD yang ke-20-nya kalau dinyatakan dalam persen ini adalah 0%. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama adalah gambarkan spektrum arus harmonisa yang ditunjukkan pada tabel ya. Jadi di tabel ini ya ada data-data mengenai orde, kemudian nilai arus dalam ampere,
dan nilai arus di dalam persen. Nah, di sini ya di nomor satu ini kita disuruh menggambarkan spektrum arus harmonisa tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya ini bahasan utama kita, gambarkan bentuk gelombang arus sebagai fungsi waktu berdasarkan data IHD pada tabel. Nah, baiklah kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Nah, kita lihat ya untuk data yang ada ya. Ada data orde 1 sampai 20, ada data nilai arus dalam ampere, dan ada data nilai arus ya, lebih tepatnya IHD di dalam persen. Nah, untuk menggambarkan spektrum arus harmonisa ini, biasanya ya untuk sumbu mendatar kita menggunakan orde, dan untuk sumbu vertikal umumnya menggunakan persen. Meskipun boleh juga untuk sumbu vertikalnya menggunakan nilai arus dalam ampere. Nah, untuk menggambar spektrum tersebut ya, salah satunya kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Salah satunya kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Coba kita buka saja ya untuk Excelnya. Nah, ini data yang tadi ya sudah di copy ya ke Microsoft Excel. Order 1 sampai 20, arus ya di dalam ampere dan arus di dalam persen. Nah, untuk menggambarkan ya spektrum arus harmonisa ini tidak terlalu sulit ya. Jadi prosedurnya ya kalau di Excel ini kita tinggal blok data yang kita miliki ya. Ini kita blok ya. Nah, ini kita blok ya. Pas jangan sampai lepas ya. Nah, kemudian cari menu insert ya. Nah, nanti ada di sini ada chart ya. Nah, tetapi kalau untuk eh, spektrum ya kita ambilnya yang ini ya. Nah, yang ini ya, jadi bukan yang chart ya. Jadi yang kita ambilnya diagram batang ini tinggal kita klik ya. Ini tinggal kita klik. Nah, ini kita geser saja. Kita perbesar sedikit ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur tampilannya ingin seperti apa. Misalnya kita tampilkan yang gelap ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ternyata semuanya muncul ya. Ada orde, ada nilai arus ampere, ada IHD persen ya. Padahal yang kita inginkan yang persen ya. Nah, pertama untuk yang orde ini yang biru ini kita klik saja ya. Kemudian di keyboard ya kita tekan delete ya. Nah, jadi untuk ordenya hilang ya. Nah, kemudian untuk arus dalam ampere ya, kita klik juga yang warna orange ini, lalu kita tekan delete ya. Maka yang tersisa adalah IHDI ya. Nah, sesudah itu ya kita tinggal mengatur settingnya saja ya untuk grafik ini ya. Jadi misalnya kita eh, titelnya ya apa namanya titelnya apakah mau ada atau mau kita buang ya, kemudian apakah mau kita edit ya. Nah, kita lihat saja untuk aksesnya ada ya, kemudian untuk akses titles ya, judul ada ya, kemudian chart title ini kita buang saja ya. Nah, kemudian untuk legend juga kita buang. Nah, tinggal ganti saja ya. Nah, aksis title untuk di sumbu mendatar kita ganti dengan orde ya. Nah, kemudian untuk yang vertikal ya, aksis title-nya kita ganti dengan arus harmonisa ya. Arus harmonisa ya. Nah, ini dinyatakan dalam persen kali arus fundamental ya.
persen kali arus fundamental. Nah, kemudian tinggal kita copy saja ya. Ini kita copy. Nah, nanti kita bawa ke misalnya ke PowerPoint yang tadi ya. Nah, kita kembali lagi ya ke PowerPoint yang tadi. Nah, ini ya ke PowerPoint yang tadi kita kembali ya. Nah, kemudian kita kopas ya. Nah, ini kita kopas maka dapatnya seperti ini ya. Nah, ini kenapa berubah menjadi warna biru ya? Karena ini setting di PowerPoint-nya kebetulan warna biru ya, jadi dia menyesuaikan. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar ini ya untuk spektrumnya ya, untuk spektrum ini untuk orde satu itu 100% ya, untuk orde 2 nyaris tidak terlihat ya karena hanya 0,2%. Untuk orde 3 ya bisa kita lihat juga ini adalah 16,1% ya, dia di bawah 20. Orde kelima 27,8% ya, sedikit di atas orde ketujuh yang hanya 26,5%. Nah, inilah ya yang kita sebut sebagai gambar spektrum arus harmonisa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Tadi pertanyaan yang kedua adalah menggambarkan ya arus sebagai fungsi dari waktu ya. Nah, kita lihat lagi datanya ya. Nah, untuk menggambar arus sebagai fungsi dari waktu ini teorinya seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu ya sedikit teorinya ya. Bentuk gelombang arus ya, I fungsi dari waktu ya dapat dinyatakan sebagai I fungsi dari waktu adalah sigma dari N sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai N besar ya. Nah, ini IN peak ya atau IN maksimum ya atau IN puncak dikali sinus N dikali omega T ya. Ini adalah arus fungsi dari waktu dalam notasi sigma ya. Nah, di mana N-nya adalah orde harmonisa atau orde harmonik 1, 3, 5, 7 ya sesuai data IHD. Omega adalah 2 V kali frekuensi ya disebut sebagai frekuensi sudut ya fundamental dalam radian per sekon. F-nya 50 Hz ya, frekuensi sistem sesuai dengan data yang diberikan tadi di soal. Nah, kemudian IN peak ya atau IN maksimum adalah akar 2 kali IN RMS ya. Nah, IN peak itu adalah arus puncak dari harmonik ke N atau harmonisa ke N. Sedangkan IN RMS adalah IHD ke N dibagi 100 dikali I1 atau kali arus fundamental. Ini disebut arus RMS harmonik ya, dihitung dari IHD ya. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi kalau misalnya ya arus harmonik orde ketiga dalam ampere itu 7 ampere ya. Ini arus RMS namanya ya. Arus RMS orde ketiga nah itu 7 ampere ya. Kalau dalam persen 16,1%. Nah, persamaan dalam notasi sigma tadi ya bisa kita uraikan ya menjadi ya karena kita punya datanya dari orde 1 sampai 20 ya, maka untuk yang ganjilnya adalah I1 ya, I3, I5 sampai I19. Maka ya arus fungsi dari waktu adalah I1 peak ya kali sinus omega T tambah I3 peak kali sinus 3 omega T ya. Nah, mohon diperhatikan ya bahwa kalau I-nya I3 peak ya maka sinnya sinus 3 omega T ya. Nah, kemudian kalau I-nya I5 peak ya maka sinusnya 5 omega T dan seterusnya. Nah, kemudian ya sesuai dengan rumus tadi ya.
I1 peak adalah akar 2 kali I1 RMS. Kalau berdasarkan data pada tabel ya, maka didapatkan ya, I1 peak itulah akar 2 kali 43,4. Sehingga diperoleh 61,38 ampere. Kemudian I3 peak ya adalah akar 2 kali I3 RMS. Sama dengan akar 2 kali 7 ya. Nah, dapatnya 9,90 ampere dan seterusnya. Bisa kita hitung ya, baik secara manual satu per satu ya, meskipun secara otomatis misalnya menggunakan Excel. Nah, dari sini ya, dari data-data I1 peak, I3 peak, I5 peak, I7 peak, dan seterusnya, nanti kita akan mendapatkan ya persamaan yang sudah dinyatakan dalam angka-angka ya. Jadi arus ya, I fungsi dari waktu T adalah, nah I1 peaknya bisa diganti dengan 61,38 sinus omega T. I3 peaknya bisa kita ganti dengan 9,90 nanti dikali sinus 3 omega T dan seterusnya sampai orde ke 19 ya 0,71 sinus 19 omega T. Nah, I-nya dalam satuan ampere ya, I-nya dalam satuan ampere. Omeganya adalah 2V kali frekuensi ya. Karena kita menggunakan frekuensi 50 Hz ya berarti 2V kali 50 100V ya. Nah, karena V adalah 3,1416 ya, maka ya 100V itu 314,16 ya. Nah, jadi di sini ya tinggal kita tuliskan saja persamaan yang ada di sini ya. Mulai 61,38 sinus omega T ditambah yang terakhirnya 0,71 sinus 19 omega T ya. Nah, untuk selanjutnya ya nanti akan kita dapatkan ya kalau kita gambar ya. Nah, kalau kita gambar, nah bentuknya itu akan seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana ya mendapatkan ya kurva yang berbentuk seperti ini ya? Nah, bagaimana mendapatkan kurva yang bentuknya seperti ini? Nah, sekarang coba sama dengan tadi ya, kita gambarkan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Kita gunakan ya bantuan Microsoft Excel ya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini ya sudah di copy datanya ya. Ini adalah order 1 sampai 20. Kemudian ya untuk nilai arusnya juga sudah di copy ya. Demikian juga untuk IHD dalam persen ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ya. Nah, sebagai panduan kita tuliskan ya persamaan arus yang tadi ditampilkan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, IT adalah 61,38 sinus omega T tambah 9,90 sinus 3 omega T dan seterusnya. Nah, cara menggambarkannya ya ini mudah sekali ya. Nah, kita tulis saja ya sumbu mendatarnya adalah omega T. Kita buat saja dalam derajat ya supaya mudah. Nah, kita mulai dari 0 ya. 0, 15, 30. Mau naiknya per 10 boleh ya, per 5 derajat juga boleh, per 1 derajat juga boleh ya. Nah, ini ya kita ambil contoh naiknya setiap 15 derajat ya. Jadi ini kita ambil ya satu periode saja yaitu sampai 360 derajat ya. Jadi ini sampai 360 derajat. Nah, selain ya omega T dalam derajat ya, nanti akan kita tuliskan ya di sebelahnya adalah I fungsi dari T ya dalam satuan ampere ya. Nah,
IT-nya ya ini terpaksa kita harus bersabar nih ya. Menuliskan persamaan yang di kanan ini sama dengan ya 61 ya, 38 ya. Nah, ini dikali ya, dikali sinus omega T ya. Nah, ini omega T-nya kan ada di kolom E ya. Kemudian dalam derajat ya, karena derajat harus diubah dulu ke radian ya. Nah, jadi diubah dulu ke radian. Radian dari berapa ya? Dari E2 ya. Nah, karena ini ada di F2 ya, ini radian dari E2 ya. Is. Nah, jadi sinus ya radian dari E2. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah 9,90 ya kali ya sinus ya. Nah, 3 omega T ya. Nah, jadi di sini ya radians ya 3 kali ya. 3 kali sama ya, sama 3 kali E2 ya. 3 kali E2 ya. Nah, ini ya 3 kali E2. Nah, kemudian ya ditambah lagi ya. Nah, ini kita copy saja ya untuk yang berikutnya biar lebih cepat ya. Nah, yang berikutnya adalah 5I2 ya. 5 kali E2 yang 5 itu 17,11 ya. Ini 17,11 ya. Nah, kemudian tinggal ditambah lagi ya untuk yang orde ke-7 ya. Nah, untuk orde ke-7 itu 16,26 ya. Nah, ini menggunakan koma atau titik ya disesuaikan dengan Excel-nya masing-masing ya. Apakah menggunakan koma atau titik itu disesuaikan dengan Excel-nya masing-masing ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-9 ya. Ya, ini harus sedikit bersabar ya. Meskipun sebetulnya kalau menggambar ya sampai 9 juga cukup ya karena tidak akan jauh berbeda ya. Nah, tetapi ini supaya kita lebih yakin ya, lebih yakin. 2,40 ya. Kemudian yang 11 5,80 ya. Yang 11 itu 5,80. Berikutnya yang ke-13 ya. Yang ke-13. Nah, yang ke-13 itu 5,23 ya. 5,23 ya. Itu yang ke-13 ya. Ke-15 2,40 ya. Ini ke-15 ya. 2,40 ya. 2,40. Dua lagi ya, ke-17 dan 19 ya. Ke-17 dulu ya. 17, 17 itu 1,70 ya. 1,70 dan terakhir ke-19 ya. Terakhir ke-19 ya. 19 kita ganti tiganya 0,71 ya. Nah, itu amplitudonya atau I19 peaknya ya.
Nah, ini ya sudah sampai 19, tinggal enter ya. Nah, ini tinggal copy ya di paste ke bawahnya ya. Nah, ini tinggal di paste saja ya. Nah, sudah di paste tinggal di blok ya, lalu kita tarik ya. Nah, kita tarik ya. Nah, setelah itu kita gambar ya. Untuk gambarnya tinggal kita blok sudut ya omega T dengan arus IT ya. Nah, ini kita blok ya. Kemudian tekan insert ya. Tekan insert. Nah, cari ini chart ya. Chart ambil yang ini. Nah, ini ambil yang ini. Nah, sudah terlihat bentuknya ya. Nah, kemudian kita tinggal mengatur-ngatur mau yang bagaimana, misalnya yang warna biru gitu ya. Nah, atau mau yang warna hitam ya, ini yang warna biru ya sebagai contoh. Kemudian yang lainnya tinggal diatur ya. Misalnya arus sama apa namanya ini axis title ya. Nah, kita kasih ini tadi ya omega T dalam derajat ya. Omega T dalam derajat. Sedangkan ini ya, ini arus harmonisa ya. Arus harmonisa ya dalam ampere ya. Nah ini ya, ini bentuk gelombangnya seperti ini ya. Nah ini ya tinggal di copy ya, ini tinggal kita copy saja. Nah kemudian nanti kita kopas ya. Nah, maka ya setelah kita kopas itu misalnya di Word atau kalau ingin bikin laporan ya atau kalau ingin presentasi di PowerPoint ya, maka akan kita dapatkan bentuk gelombang arus sebagai fungsi waktu yang bentuknya seperti ditunjukkan pada gambar ya. Nah, itulah ya bagaimana cara menggambar bentuk gelombang arus sebagai fungsi dari waktu bila diketahui data-data arus harmonisa dari harmonisa ke satu atau arus fundamental sampai dengan harmonisa ke N ya. Nah, ini dilakukan ya untuk mengatasi kelemahan alat ukur yang belum ada fasilitas menampilkan visual bentuk gelombangnya. Nah, untuk pembahasan berikutnya ya bisa dicek di video berikut yaitu desain filter pasif single tune untuk mereduksi harmonisa pada sistem tenaga listrik.